Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan presentasikan tentang saluran tiga fase dan rangkaian paralel dan representasi saluran. Dengan beranggotakan dan saya Abdullah Fadil Fasa dengan NIM 031. Next. Dan untuk yang pertama saluran tiga fase rangkaian paralel. Untuk menghitung kapasitasnya untuk saluran tiga fase rangkaian paralel pada frekuensi 60 Hz per mil per fase penetraan dan diketahui dengan jarak sebuah panel atau diriku dengan 16,1 kaki. Dan untuk konverter yang digunakan adalah jenis ACSR Constreet 26x17 dengan diameter luar 0,680 Y. Dan untuk konstabilitas udara atau E0 8,85 dikali 10 pangkat min 12 F per M. Dan untuk perhitungannya kita menghitung jari-jari ekuivalennya dengan cara R dan 0,680 dibagi 2 kali 12 sama dengan 0,0283. Untuk menghitung jarak rata-rata diameter pengantar dengan rumus DST yaitu dengan DST akar pangkat 3 dari 26,9 dikali 0,0283 lalu dikali 21 dikali 0,283 lalu dikali 26,9 dikali 0,283 lalu disederhanakan dengan hasilnya akar pangkat 0,0283 dikali 26,9 dikali 21 dan dikali 26,9 dan pangkat 1/6 dengan hasil 0,837. Next. Untuk perhitungan selanjutnya untuk kapasitas pengeluaran kita dengan rumus C sama dengan 2pi E0 per D I dengan D dan per CST. Dan untuk selanjutnya 2pi dikali 8,85 dikali 10 pangkat 13 dibagi pi-nya 16,1 per 0,837 sama dengan 18,807 dikali 10 pangkat pi 12 dan untuk menghitungnya kita menggunakan BC sama dengan 2pi per A dikali C dikali 1600 ohm dan dikali meter per mil. Dan untuk F nya adalah 60 Hz seperti yang Jawa tadi. Untuk hitungnya kita masukkan 2pi dikali 60 dikali 18,807 dikali 12 pangkat 12 dikali 1609 sama dengan 11,41 dikali 10 pangkat 5 S per mil. Dan untuk kapasitasnya adalah BC nya 11,41 S atau mil per fase penetraan. Dan untuk metode B-nya kita menggunakan nilai jarak ekuivalen geometris atau DX dan jarak rata pengantar atau CST untuk menghitung parameter kapasitas dengan efisien.
dilanjutkan oleh teman saya. Dan di sini parameter saluran transmisi tekanan dan arus pada saluran transmisi dipengaruhi oleh parameter yang tersebar merata sepanjang saluran. Untuk saluran pendek dan menengah, parameter dapat dipresentasikan secara terpusat. Pendekatan parameter disatukan digunakan untuk menghasilkan penelitian yang cukup baik pada saluran pendek dan panjang menengah. Untuk saluran pendek, misalnya saluran atas yang kapasitansi para pendek dapat diabaikan karena sangat kecil, sehingga hanya resistansi seri R dan induksi seri R yang diperlukan. Macam-macam saluran pendek. Pada saluran pendek, kapasitansi paralel sun sangat kecil sehingga dapat diabaikan tanpa mengaruhi ketelitian perhitungan. Hanya resistansi seri R dan induktansi seri R yang diperhitungkan. Saluran panjang menengah. Saluran ini dipresentasikan dengan R dan L sebagai parameter terpusat, ditambah setengah kapasitansi penetral yang ditempatkan pada ujung rangkaian ekivalen. Kondutansi paralel G biasanya juga diabaikan untuk perhitungan tekanan dan arus pada saluran area atas yang. Karakteristik saluran pendek dan menengah. Saluran pendek kapasitansi paralel atau subkapasitas diabaikan tanpa mempengaruhi penelitian. Presentasi dengan parameter terpusat menghasilkan hasil arus yang sama seperti pada parameter tersebut. Saluran panjang menengah. Representasi cukup baik dengan parameter R dan L terpusat serta setengah kondutansi penetral yang terpusat pada dua ujung rangkaian ekivalen. Kondutansi paralel B biasanya diabaikan dalam perhitungan tekanan dan arus. Klasifikasi saluran. Klasifikasi saluran berdasarkan panjang. Saluran pendek kurang dari 80 km, kapasitansi dapat diabaikan. Saluran panjang menengah, panjang antara 80 km 50 hingga 240 km atau 150 km. Saluran panjang lebih dari 240 km atau 150 km, perhitungan dengan persenta tersebar perlukan untuk penelitian tinggi. Namun untuk keperluan tertentu parameter terpusat masih dapat digunakan hingga 320 km atau 200 km. Pengoperasian saluran. Pengoperasian saluran kapasitas saluran transmisi dioperasikan dengan berbagai kapasitas sehingga ketidaksimultanesan kecil akibat jarak saluran yang tidak sama atau tidak transposisi dapat diabaikan sehingga prosesnya dianggap seimbang. Atasi parameter. Atasi parameter Z sama dengan induksi dari persatuan panjang per fasa. Dia adalah admitansi paralel persatuan panjang per fasa dan netral dari panjang saluran. Z sama dengan seri 1 adalah impedansi seri total per fasa. Y sama dengan Y adalah admitansi paralel total per fasa dan netral. Selanjutnya, maka ada yang dipertanyakan? Bertanya mas, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jalwan Daus dari NIM 033. Dari PPT tadi apa itu metode pengukuran parameter rumput? Ya, untuk metode parameter rumput adalah memasukan sistem sebagai kumpulan massa dan bekas angka massa. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana di antara ketiga metode pemodelan, tetapi secara umum tidak memberikan hasil yang akurat. Oh, sudah menjawab. Sekian dari kelompok kami. Tidak ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.